Apa kabar kereta yang terkapar di Senin pagi? Jakarta berwarna merah, meninggalkan tanya yang tak terjawab, bangkai kereta lemparkan amarah. Tragedi Bintaro 19 Oktober 1987. Pada 19 Oktober 1987, dua rangkaian kereta api bertabrakan di Bintaro, Tangerang, dan sekarang termasuk Provinsi Banten. Lokomotif dan gerbong pertama masing-masing kereta hancur lebur. Ratusan penumpang tewas mengenaskan. Suara tabrakan terdengar hingga beberapa belas meter. Kecelakaan kereta terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Kecelakaan ini terjadi Senin pagi, kira-kira jam 7. Waktu padat penumpang untuk kereta api KA 225 trayek Rangkas Bitung Jakarta Kota. Kereta ini mengangkut 1.887 penumpang. Penumpang KA 225 itu sudah melebihi kepadatan maksimal 200% dari kapasitas padat. Hingga para penumpang KA 225 memenuhi lokomotif dan atap gerbong. Situasi berbeda tanpa dalam KA 220 jurusan Tanah Abang Merak. Kereta ini terisi oleh 478 penumpang. Kapasitas angkutnya 685 penumpang. Kepadatannya menyentuh angka 72,6%. Masih dalam batas normal. Semua penumpang kebagian tempat duduk. Dan ini kronologisnya. 1. Salah komunikasi. Pada pukul 06.46, pemimpin perjalanan kereta api atau PPKA Stasiun Kebayoran mengabarkan bahwa KA 220 dengan masinis Amung Sonaria berangkat dari Stasiun Kebayoran menuju Stasiun Sudimara. Kabar ini mengejutkan PPKA Stasiun Sudimara. Belum usai peluit, belum habis putaran roda. Ada 3 spur atau jalur kereta di Stasiun Sudimara, semuanya terisi. Salah satunya KA 225. Dalam keadaan seperti itu, di Stasiun Sudimara tidak mungkin dilakukan persilangan dengan KA 220 yang akan datang dari Stasiun Kebayoran seperti lazimnya berlaku sesuai jadwal. PPKA Sudimara meminta persilangan kereta dilakukan di Stasiun Kebayoran. PPKA Sudimara mengatakan rencana itu sudah disepakati oleh PPKA Kebayoran sebelum KA 220 berangkat dari Kebayoran. Tapi rupanya terjadi pergantian PPKA di Stasiun Kebayoran, sedangkan Stasiun Sudimara tetap. PPKA Kebayoran baru inilah yang tidak mengetahui rencana sebelumnya. Kontak memang sempat dilakukan lagi, tapi apa yang disampaikan masing-masing pihak tidak jelas. Petugas baru di Stasiun Kebayoran agaknya tidak memahami percakapan penting sebelumnya antara pihak Sudimara dengan Kebayoran, tulis Panji Masyarakat.
mendengar kabar dari PPKA Kebayoran bahwa KA 220 telah berangkat menuju barat. PPKA Sudimara berupaya mengosongkan salah satu spur di stasiun Sudimara untuk KA 220. Usahanya dengan cara memindahkan rangkaian KA 225 yang berada di spur 3 ke spur 1, walaupun di spur 1 sudah ada rangkaian 7 gerbong pula. Catat redaksi Suara Pembaruan. Upaya darurat ini sesuai aturan sebab 2 rangkaian kereta di spur 1 masih berada dalam zona ke arah timur. PPKA Sudimara memerintahkan seorang petugas untuk memberitahu rencana itu kepada Slamet Suradyo, masinis KA 225. Tapi Slamet justru membawa keretanya meninggalkan Sudimara, bergerak menuju Kebayoran pada pukul 06.50. Keputusan Slamet berbekal dari rencana persilangan semula oleh PPKA Sudimara dan PPKA Kebayoran di stasiun Kebayoran. Dia tidak mengetahui ada serangkaian kereta telah berangkat dari Kebayoran. Seharusnya kereta api nomor 225 dari arah Rangkas Bitung Langsir atau berhenti di stasiun Sudimara, menunggu sampai kereta api dari Jakarta lewat, tulis Imran Hasibuan dan kawan-kawan. Karuan PPKA Sudimara panik. 2 rangkaian kereta ini akan bertabrakan di spur yang sama jika KA 225 tidak dihentikan. Seorang petugas Sudimara berlari sembari menggerakkan kedua tangannya, tanda kereta harus berhenti. Ia juga membunyikan trompetnya, tapi Slamet tak melihat tanda dan mendengar bunyi harus berhenti. Slamet terus melanjutkan keretanya makin cepat. Yang kedua, desakan mundur, hingga akhirnya pada sebuah tikungan sepanjang 407 meter, Slamet terkejut sebab kereta datang dari arah timur. Penumpang di lokomotif dan atap gerbong KA 225 sama kagetnya. Sebagian mereka melompat, sementara masinis KA 220 berupaya mengerem tapi terlambat. Dia melompat. 2 rangkaian kereta terus laju. Dentuman dahsyat, penumpang terjepit, potongan tubuh terserak di sekitar bagian kereta paling depan. Tanah Bintaro kian merah. Hari itu menjadi hari kelam dalam sejarah transportasi Indonesia. Rusmin Nurzadin yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan waktu itu tiba di lokasi kecelakaan beberapa jam setelah kereta bertabrakan. Sore hari, Rusmin bersama Presiden Soeharto menjenguk para korban luka di rumah sakit. Menurut Rusmin, kecelakaan itu tak perlu menjadi kalau para petugas kereta api bekerja secara benar. Dia juga mengatakan ini pelajaran bagi PJK, tapi masyarakat juga agar memenuhi ketentuan-ketentuan dalam menggunakan jasa kereta api. Orang-orang bertanya, kecelakaan ini tanggung jawab siapa? PJKA menunjuk 4 petugas sebagai biang penyebab kecelakaan, tapi anggota parlemen enggan menerima pelemparan tanggung jawab itu. Kalau prajurit bersalah, komandanlah yang bertanggung jawab, kata seorang anggota DPR dikutip Panji Masyarakat. Dia menuntut sang komandan mengundurkan diri dari jabatannya. Komandan yang dimaksud adalah Rusmin yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan waktu itu. Rusmin menolak mundur pada waktu itu karena dia merasa ditugaskan bukan meminta jabatan sebagai Menteri Perhubungan. Kecelakaan itu, PJK dan Menteri Perhubungan berupaya memperbaiki teknologi, kualitas, dan aturan perjalanan kereta api, antara lain dengan komputerisasi perjalanan kereta, pembuatan rel ganda, dan pelarangan naik ke atap gerbong dan lokomotif bagi penumpang. Ketiga, fisika tragedi Bintaro. Ratusan orang meninggal setelah 2 rangkaian kereta api bertabrakan. Mengapa bisa sebanyak itu? Penyebab pertama berasal dari kepadatan penumpang di KA 225.
Penyebab lainnya bersumber dari momentum dua rangkaian kereta. Kecelakaan kereta api Bintaro mendorong ilmuwan untuk merancang material dan teknologi perkeretaapian yang bisa mengurangi efek tabrakan. Dari kecelakaan kereta api Bintaro, manusia bisa belajar banyak hal.